Kembali lagi di channel Gilang Gulat. Seperti di thumbnail teman-teman lihat kalau ada NXT Europe ya yang menggantikan NXT UK. Jadi di hari ini itu saya baca banyak laporan kalau pegulat-pegulat NXT UK banyak yang dipecat, dirilis dari kontraknya di WWE. Kita tahu dalam waktu yang cukup panjang NXT UK itu tidak begitu di forward lagi atau tidak begitu lagi diperlihatkan lagi, dan cukup lama off ya kalau nggak salah, karena saya nggak begitu sering nonton NXT UK karena semenjak NXT 2.0 ini jadi NXT UK itu kayak terbengkalai gitu. Karena NXT UK ini juga mirip-mirip NXT waktu Black and Gold kan, vibe-nya kayak bagaimana kemasan acaranya dan juga pegulat-pegulatnya. Mungkin WWE ingin membuat sebuah hal baru, format baru untuk NXT Europe nantinya. Nah, rencana ini sudah diinformasikan dari laman resmi WWE sendiri ataupun pokoknya laporan resmi WWE sendiri kalau ingin mengekspansi secara internasional brand NXT. Terbukti NXT UK itu adalah bisa dibilang brand yang cukup sukses karena menelurkan beberapa pegulat-pegulat untuk masuk main roster. Kita sebut aja Rhea Ripley, Pete Dunne, Doudrop atau Piper Niven ya kalau nggak salah namanya di NXT UK, dan ini Gunther dan ada lagi beberapa yang lainnya. Dan ini bukan berarti NXT UK itu tidak berhasil ataupun gagal. NXT UK akan dikemas dalam bentuk yang lebih luas menjadi NXT Europe. Dan beberapa hari ini ada yang mengabarkan kalau yang memimpin urusan NXT untuk developmental, untuk mencari talent-talent baru itu adalah tugasnya Shawn Michaels. Jadi bisa dibilang secara langsung dan tidak langsung Shawn Michaels itu mengurusi NXT 2.0 dan juga nanti NXT Europe. Nah, banyak talent-talent yang dilepas itu totalnya sekitar, kalau saya baca itu ada 25 talent dari NXT UK yang dilepas. Mungkin saya bilang yang dilepas-lepas ini bukan berarti mereka akan dilepas sepenuhnya. Bisa jadi mereka akan ditarik lagi untuk jadi roster NXT Europe dan lain sebagainya. Mungkin rencananya akan terjadi. Tapi yang jelas untuk NXT Europe ini sendiri itu rencananya akan jadi sebuah brand yang muter, brand yang berpindah-pindah karena Europe ya, bukan cuma UK aja. Jadi mereka akan berpindah-pindah ke negara-negara lain di Eropa. Makanya namanya NXT Europe. Dulu sempat zaman pandemi, sebelum pandemi bahkan mungkin ya, yang muncul kabar akan dibikin NXT Jepang, NXT India. Sempat itu kabar itu ada. Dan ada juga yang menyebut kalau itu akan menjadi NXT Asia. Mungkin ini adalah step awal. Menurut saya ini adalah step awal WWE untuk meneruskan ide-ide zaman dulu, NXT Asia, NXT Jepang ataupun NXT India yang dulu itu. Bisa jadi dalam NXT Europe ini kalau sukses akan merambah ke NXT Asia, akan merambah ke NXT Afrika mungkin ya, kalau memang di situ ada kultur pro wrestlingnya, nggak tahu. Itu mungkin yang terjadi untuk siapkan masa depannya untuk NXT internasional ini. Dan NXT Europe itu akan di-launching di tahun 2023, tahun depan. Belum tahun ini tapi tahun depan, dan tahun ini udah bersiapkan. Dan final event ataupun event penutup yang dipersiapkan untuk NXT UK itu sudah ada dan akan tayang di 4 September 2022, dan ini akan merupakan event gabungan NXT UK dan juga NXT ya, untuk gabung dalam satu event ini, dan event penutup NXT UK ini. Dan ini disiarkan pada saat pay-per-view All Out, tetapi beberapa jam sebelumnya, nggak barengan bertabrakan tapi beberapa jam sebelumnya ya. Dan yang jelas ini adalah visi dari Bapak Triple H ya, atau mungkin Ibu Stephanie McMahon dibantu dengan kerjanya Shawn Michaels sebagai divisi pengembangan talent WWE. Coba saya bacakan poin-poin pengumuman dari WWE. Jadi WWE announced today that the NXT brand will grow internationally. Brand NXT akan tumbuh kembang secara internasional dan dibuat sebuah brand namanya NXT Europe yang akan direncanakan di launching di tahun 2023.
Jadi ada pernyataan dilaporkan, pernyataan dari Shawn Michaels sebagai Vice President of Talent Development Creative. Following the success of our live events and talent identification efforts throughout all of Europe, we believe this is the perfect time to expand NXT beyond the UK. Jadi karena kesuksesan WWE dalam penyelenggaraan event dan juga identifikasi pencarian usaha mencari talent-talent di seluruh Eropa sudah sukses juga, dan kami percaya ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan, membesarkan NXT melebihi NXT UK, di luar NXT UK. Sampai di situ aja informasinya, yang mana kita tahu poinnya di sini adalah NXT UK udah tamat, bukan berarti semua talentnya hilang, walaupun ada beberapa cukup banyak yang dipecat, tapi pastinya talent tersebut akan bisa dibilang cukup ambil andil untuk perkembangan NXT Europe dan juga mungkin dimasukkan juga dalam NXT 2.0. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan setelah suksesnya NXT Europe, kita mungkin expect, saya cukup berharap tapi tidak muluk-muluk ya, akan ada NXT Asia ataupun NXT dari benua lainnya. Dan talent-talent dari yang Europe ini bisa jadi akan dimasukkan ke NXT ataupun dimasukkan ke main roster, yang dimana ini membuat akan jadi kesempatan untuk menjadi WWE Superstars itu semakin luas dan secara internasional. Puluhan tahun ke depan gak kebayang ada pegulat dari Indonesia. Siapakah dia? Mungkin Anda yang menonton video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Komennya di bawah ya tentang bagaimana kemungkinan besar apa yang bisa dilakukan NXT Europe atau brand baru ini untuk kesuksesan WWE ke depannya. Oh iya, sebelumnya saya lupa mau ucapin terima kasih juga nih. Kayaknya udah cukup lama ya beberapa dari teman-teman yang masukin ke Saweria. Mungkin namanya saya bisa masukkan di sini. Ini ada 1, 2, 3. Silakan kalau mau yang Saweria, kalau enggak juga nggak apa-apa karena juga saya nggak memaksa kan. Tapi kalau nggak bisa ya minimal bisa menonton iklan yang ada di sini secara sukarela ataupun menonton video-video saya sampai selesai. Itu setidaknya membantu ataupun sedikit menyundul video-video saya untuk muncul di rekomendasi orang-orang lain yang juga menggemari dunia gulat profesional. Terima kasih.